Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, namanya saya Eka Chandra Meliawati, NIM 18210157. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tina yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan analisis perusahaan melalui video ini. Baik, sebelumnya saya menceritakan gambaran umumnya. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan tentang perusahaan baja ringan yang ada di Jogja, yaitu CFS Trust atau PT Cahaya Fortuna Sejati. Baik, kita masuk kepada materi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan yang saya teliti, yaitu Fortuna Steel atau CFS Trust. PT CFS atau Cahaya Fortuna Sejati memiliki dua cabang atau dua macam bidang usaha, yaitu Fortuna Steel di bidang penjualan retail dan CFS Trust pada pemasangan atap baja ringan. Pada awalnya PT CFS ini dibangun pada tahun 2007 dalam bentuk JV, kemudian pada tahun 2009 berubah menjadi PT. Ada beberapa cabang yang ada di Jogja dan Solo. Untuk pemasangan kantornya ada di Jogja. Untuk Fortuna Steel menjual berbagai macam jenis baja ringan yang dapat memenuhi kebutuhan atap seperti kanal, reng, galvalum, hingga galvalum pasir atau genteng pasir. Sedangkan CFS Trust lebih kepada pemasangan atap yang pernah menjadi pelopor rumah anti kebakaran dan gempa bumi di Lombok. Seperti perusahaan-perusahaan umumnya, CFS juga pernah mengalami yang namanya beberapa kendala dalam melakukan operasionalnya. Ada beberapa analisis SWOT yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah strength. Kekuatannya adalah merupakan pelopor baja ringan dengan banyak memiliki konsumen, baik end user, aplikator baja ringan, konstruktor hingga developer. Namun bisa dibilang kebanyakan dari perusahaan kami konsumennya adalah developer, kontraktor, dan aplikator. Lebih banyak, sehingga kami lebih banyak relasi untuk lebih banyak menjual baja ringan, karena mereka bukanlah orang yang sekali pakai baja ringan terus sudah gitu. Yang kedua adalah weakness. Kelemahan kami adalah banyak pesaing-pesaing di perusahaan baja ringan yang menjual dengan harga lebih murah dan membranding dengan ketebalan yang sama, padahal bisa dibilang kualitasnya di bawahnya. Yang selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, konsumen dari perusahaan CFS adalah kebanyakan aplikator, kontraktor, dan developer yang kemungkinan mereka membutuhkan tidak hanya baja ringan saja, tetapi memiliki kebutuhan seperti aluminium, atap yang lain selain galvalum, baja berat atau besi-besi holo gitu. Karena hal tersebut, CFS juga mulai merambah ke dunia tersebut dengan menjual berbagai macam jenis aluminium, holo, hingga baja berat. Trade. Tantangan atau ancaman yang kami hadapi sekarang adalah fluktuatifnya harga baja ringan, mulai dari harga koil hingga harga jual. Hal itu dapat menyebabkan kerugian perusahaan jika perkiraan penentuan harga jual maupun harga bahan baku kami kurang tepat. Untuk menghadapi masalah tersebut, kami memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, masalah kecurangan material di pasar sehingga konsumen lebih terkesan. Masalah yang kami hadapi yang pertama adalah banyaknya kecurangan material di pasar sehingga konsumen lebih tertarik pada produk yang
terkesan lebih murah. Kenapa terkesan? Karena produk yang kami jual sebenarnya berbeda, dari segi kelasnya berbeda, tetapi di branding yang sama jadi terkesan lebih murah begitu. Yang selanjutnya, lebih banyak pesaing bajaringan khususnya di Jogja, karena di Jogja juga sudah mulai banyak pabrik-pabrik bajaringan, toko-toko bajaringan baik distributor maupun seller. Yang selanjutnya, kedatangan bahan baku yaitu koil yang kurang dapat diprediksi karena COVID. Akhir-akhir ini banyak terjadi zona-zona merah, jalur-jalur merah sehingga kedatangan koil terlambat. Grand strategi. Yang pertama, peningkatan analisis harga pasar dan harga bahan baku. Yang kedua, lebih mengutamakan produksi produk fast moving dibandingkan low moving. Ini untuk mengurangi terjadinya stok yang stagnan tidak bergerak. Yang terakhir adalah membuat inovasi produk jual sehingga konsumen bisa one stop dalam belanja kebutuhan atap seperti yang dijelaskan di awal tadi, sehingga tidak perlu untuk pindah-pindah toko untuk mendapatkan material lain begitu. Bisnis unit strategi. Tenaga penjual harus menyampaikan informasi baik kualitas hingga benefit lain dari produk ini sehingga dapat bersaing dengan produk yang lain. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pengiriman barang sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Yang ketiga, sales dapat menjelaskan material-material pendamping untuk meningkatkan penjualan. Seperti ketika orang membeli kanal, berarti kemungkinan dia juga membutuhkan tank atau galvalum sehingga dapat meningkatkan penjualan. Yang keempat, selalu mengedepankan kepercayaan konsumen agar konsumen repeat order. Fungsional strategi. Ada beberapa divisi yang merupakan fungsional strategi seperti keuangan, SCM dan juga HR. Yang pertama, bagian keuangan. Bagian keuangan harus dapat memastikan atau memanage pengeluaran agar dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini dikarenakan karena fluktuatifnya harga bahan baku, kita harus bisa memanage keuangan agar kita tetap bisa membeli bahan baku tersebut. Yang kedua, bagian produksi harus dapat memenuhi permintaan produksi dari bagian sales agar menciptakan kepercayaan konsumen. Hal ini bisa dilakukan karena konsumen biasanya sudah terlanjur yakin kepada seller, tetapi produk tersebut dijual habis. Bisa dibilang karena telat produksi jadi pengunduran pengiriman. Nah, hal itu harus kita kurangi sehingga kita dapat menciptakan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, dari bagian HR harus bisa menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan bakat dan passion sehingga bisa meningkatkan profit perusahaan. Terima kasih atas kesempatan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.